menjelaskan apa sih itu bullying tuh Bu, seperti apa sih, jangan sampai anak-anak cuma kesenggol dikit, ibu saya dibully gitu ya gitu. Ya, harus jelas nih gitu, bullying tuh apa sih sebenarnya gitu, dan seberapa mengganggukah untuk siswa kita. Silakan. Oke, baik Bu Idi, mereka bebas menganggap itu sebagai apa, sebagai orang tua, tetap sebagai kakak, sebagai teman, sebagai sahabat, tapi tidak sebagai pacar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara MCast, Matsane punya podcast. Nah, hari ini adalah podcast yang kedua dalam rangkaian podcast Matsane ini ya, yang lalu sudah menayangkan mengenai siswa yang berprestasi. Tapi di balik siswa yang berprestasi ya, bisa jadi ada juga permasalahan yang melingkupinya gitu. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber di studio podcast kita ya, narasumber yang sudah luar biasa selama belasan tahun mendampingi siswa, menangani berbagai macam masalah siswa dan membantu mencarikan solusinya sehingga siswa-siswa khususnya di MTSN 1 Tangerang, Kota Tangerang Selatan ini menjadi siswa yang berprestasi dan juga berakhlakul karimah, insya Allah. Oke, baik, di sini sudah hadir ada Bu Lia Nurmalia dan Bu Sri Widyastuti. Ya, selamat datang ibu-ibuku yang luar biasa. Oke, hari ini mungkin gini Bu, kita banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan dari siswa sebenarnya gitu yang pengen ditanyakan dan mungkin mereka ingin dapat solusi nih. Di lingkungan atau di sehari-harian siswa itu kadang ada yang mereka tidak nyaman dengan lingkungan di kelasnya misalnya gitu. Contoh terkecil misalnya mereka yang baru kenalan terus tiba-tiba tahu nama orang tuanya, dikatain nama bapak gitu. Sehingga menimbulkan perasaan gak nyaman, terus gak mau masuk sekolah dan lain sebagainya. Atau mungkin bahasa kerennya tuh bullying gitu ya Bu ya. Nah, hari ini mungkin kita akan bahas mengenai temanya bullying Bu. Gitu. Oke, mungkin Bu Lia dan Bu Idi di sini bisa menjelaskan apa sih itu bullying tuh Bu, seperti apa sih, jangan sampai anak-anak cuma kesenggol dikit, ibu saya dibully gitu ya gitu. Ya, harus jelas nih gitu, bullying tuh apa sih sebenarnya gitu, dan seberapa mengganggukah untuk siswa kita. Silakan. Oke, baik Bu Idi, saya dulu ya. Oke. Jadi betul Bu Mega, perilaku bullying ya yang anak-anak sekarang artinya mungkin sedang banyak dialami anak-anak ya, khususnya di MTSN 1 Kota Tangerang Selatan ini yang sudah sangat mengganggu gitu ya. Dan ini menjadi permasalahan bukan hanya di sekolah kita tapi juga mungkin di seluruh pelosok dunia gitu ya. Karena perilaku ini sangat dekat, khususnya misalnya kita sekarang fokus di remaja, di anak sanawiyah itu usia remaja. Ya, bullying itu dalam bahasa Kamus Bahasa Indonesia mungkin dikatakan sebagai penindasan ya atau perundungan. Itu merupakan bentuk atau perilaku kekerasan ya atau penindasan yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang dan dilakukan secara sengaja, artinya secara sadar dilakukan dan juga dilakukan secara terus-menerus gitu ya. Jadi ketika ada seseorang atau sekelompok orang melakukan kekerasan atau penindasan ke orang lain dan dilakukan secara sadar dan dilakukannya terus-menerus, itu sudah dikatakan perilaku bullying. Sebetulnya ada 3 kata kunci dalam bullying itu. Yang pertama ada perlakuan kekerasan di sana.
ya, entah nanti kita bahas ya, misalnya ada fisik, verbal gitu ya, atau secara kekerasan secara emosional atau mental. Kemudian yang kedua, dilakukan itu tadi, dilakukan secara terus menerus. Jadi kalau misalnya cuma sekali, misalnya bapaknya namanya Mamat, Mamat, dah sekali gitu ya, dan si korban merasa tidak tersinggung gitu ya, itu mungkin belum dikatakan bullying, apalagi misalnya cuma bercanda, cuma sekali aja. Tapi kalau dilakukan berkali-kali, Mat gitu ya, Mamat gitu, bukan dipanggil namanya, itu sudah kemudian mengganggu, merendahkan dirinya, merendahkan mentalnya gitu ya, itu masuk kategori perilaku bullying. Yang ketiga, perilaku biasanya memiliki kekuasaan lebih ya. Pelaku bullying itu biasanya memiliki kekuasaan lebih dari korbannya. Bisa kakak kelas dengan adik kelas, atau sekelas tapi dia punya kelompok atau circle yang merasa dia lebih populer gitu ya, lebih berkuasa. Ya banyak hal itu ya, yang artinya akhirnya perilaku bullying itu terjadi gitu ya. Sebetulnya dalam Permendikbud nomor 82 tahun 2015 itu sudah diatur ya tentang pencegahan dan kekerasan terhadap anak di sekolah. Mudah-mudahan di MTSN ini kita bisa menjaga anak-anak kita, walaupun memang perilaku bullying itu bukan sulit untuk dicegah, tapi karena itu ada perilaku sehari-hari gitu ya. Walaupun sudah kita adakan pembinaan, penjelasan dan yang lainnya, tapi menjadi perilaku yang kemudian jadi melekat, misalnya kebiasaan ngatain orang, kebiasaan memukul atau apa ya. Itu yang kemudian akhirnya terjadi lagi gitu. Mungkin Bu Idi mau menambahkan? Kalau kita lihat dari ditarik ke zaman lalu ya, di saat misalnya saya kelahiran 76, kemudian itu pun pada saat itu pun sebetulnya sudah ada yang namanya membuli itu sudah ada. Hanya mungkin bahasanya belum ke bullying ya. Oh, iya. Ya, saat itu penyebutannya itu belum bullying. Jadi lebih kepada ngeledek, ngata-ngatai gitu kan. Tapi penyebutan pemanggilan nama ayah gitu kan. Manggil teman dengan nama dengan fisiknya, misalnya hitam lu, pendek lu gitu kan. Cadel dan sebagainya, itu sudah ada. Ya kan? Kalau kita bandingkan memang ada perbedaan daya tahan ya, ada perbedaan respon dari zaman dulu ke sekarang. Betul. Mungkin di saat kita nih, pada saat kita kecil, saya 76 gitu kan, 70-an, dengan menghadapi anak-anak yang seperti itu kita relatif lebih tough. Relatif lebih bisa gitu menghadapi, mengendalikan gitu kan, atau membalas gitu kan, tanpa kita ngomong nih ke orang tua gitu. Era 80-an juga kayaknya sama. Nah, dimulai di era 90-an gitu kan, itu sudah mulai ada pergeseran tuh. Sudah mulai ada pergeseran, seolah-olah agak sedikit kurang gitu ya. Nah, perubahan-perubahan itu diawali dari siapa? Mesti perlu diadakan survei kali ya. Survei kenapa ada perubahan gitu kan, dari tahun ke tahun gitu kan, dari zaman ke zaman gitu kan. Apalagi anak-anak yang sekarang nih, yang zaman Z ya kan, generasi Z gitu kan, yang kalau kita lihat memang gampang banget atau rentan banget terhadap hal-hal yang mengganggu kenyamanannya. Bukan hanya bullying ya, tapi banyak efek dari bullying itu adalah misalnya mengganggu kesehatan mental. Ya. Mental illness jatuhnya. Ada stres, depresi, anxiety kan, itu akses tuh dari bullying itu. Ketika mental anak ini kurang tough,
dalam menghadapi bullying yang dihadapi gitu. Terkadang juga anaknya juga baperan, baper dalam menghadapi itu ya. Ada anak yang misalnya dipanggil sama bapaknya biasa aja, tadi seperti yang Bulia sampaikan, nggak jadi masalah gitu kan. Ada juga yang itu seperti menghancurkan harga diri. Orang tua saya tidak dihormati gitu. Itu ada kasus tuh di kelas 8 seperti itu. Jadi ada anak yang memang terbiasa manggil nama bapaknya itu dengan nama kebalik saya. Manggil nama anak dengan nama bapak. Contoh, pada saat saya lewat, dia dengan asiknya, dengan enaknya bilang gini, Bambang gitu. Padahal namanya bukan Bambang gitu. Tapi nama bapaknya. Dan anak yang dipanggil ya cuek aja gitu. Tapi ada yang ngerasa terpukul banget, ngerasa orang tua itu nggak dihargain banget. Nah, kalau boleh saya tahu Bu, maksudnya menurut Ibu, kenapa ya anak-anak, maksudnya zaman dulu gitu ya, mereka bisa tough gitu, ketika bisa katain nama bapak itu kan bukan sekarang doang. Iya, gitu ya. betul. Dari dulu juga udah Betul, ada gitu, betul, ngata-ngata dan lain sebagainya gitu. Tapi mereka bisa tough menghadapi itu, dan sekarang kok kenapa generasi kita ini malah kayaknya itu Iya, dibully, betul, gitu. betul. Aduh gitu ya, kayaknya tertekan dan sebagainya. Apa sebenarnya gitu? Apakah perbedaan pola asuh atau apa sebenarnya? Kurang lebih kalau kita bandingkan dengan zaman saya, orang tua saya tuh strict banget gitu kan. Setiap masalah yang kita hadapin, kita harus ngadapin sendiri. Kita harus mandiri itu kan ya. Dimulai dari kita makan, dari kita berpakaian, kita bangun sekolah ya, bangun sendiri gitu kan. Kewajiban-kewajiban kita tuh udah ditanamkan dari kecil. Pokoknya kamu harus seperti ini. Kalau kamu tidak ikut aturan seperti ini, ya itu resiko kamu, tanggung sendiri akibatnya gitu kan. Tapi kalau kita berkaca sekarang, saya secara pribadi dengan anak saya juga itu memberikan perlakuan yang berbeda gitu kan. Saya sih merasa banyak kelonggaran yang saya berikan ke anak gitu ya. Ketika anak misalnya dibangunin sholat gitu kan. Dulu kan saat orang tua saya azan maghrib, azan subuh kita harus bangun. Anak sekarang kan enggak. Ya kan masih kita bangunin enggak, ya gitu kan. Nah, kalau saya secara pribadi agak kurang ketat memang. Gitu. Tapi mungkin saya menambahkan ya, memang Ali bin Abi Thalib saja bilang Sesuai dengan zamannya. Ya, didiklah anakmu sesuai zamannya. Ya, itulah yang memang pasti akan ada perubahan gitu. Kita sebagai orang tua, sebagai pendidik mungkin menyesuaikan itu ya. Mungkin kalau dulu kalau tadi Bu Widi cerita tentang dulu kita lebih kuat, lebih tough, lebih mandiri, tidak banyak juga pengganggunya. Betul. Ya kan? Ya. Kita cuma ada TV hiburannya hitam putih itu pun. Kemudian Iya, programnya apa? Programnya SAFARI Safari gitu ya. Dan itu ketemunya malam minggu. Selebihnya kita benar-benar main dengan teman-teman. Sosialisasi kita terbentuk. Film gitu pun ya. unyil ya. Betul. Ya banyak yang etikanya masih. Kalau sekarang kita tahu sendiri. Makanya mungkin cara perlakuan kita juga, mereka juga maksudnya tidak bisa memilih ya kondisinya seperti ini, mereka harus bagaimana gitu. Tinggal kita mungkin yang sebagai pendidik, orang tua, orang dewasa yang mungkin sudah punya pengalaman sebelumnya, mungkin bisa membimbing mereka gitu ya, mendampingi mereka supaya yaitu tadi menguatkan mental misalnya gitu ya. Semua memang tidak bisa diserahkan kepada sekolah karena kejadiannya di sekolah gitu ya. Tapi perilaku mereka, karakter mereka itu terbentuk dari mana? Dari rumah gitu ya. Kita ketemu di sekolah 7-8 jam, selebihnya di rumah. Makanya butuh kerjasama gitu orang tua dengan kami sebagai guru pendidik gitu. Alhamdulillah di MTSN hubungan BK yang selama ini mungkin menjadi stigma negatif di luar, di MTSN ini kami merasa ya, kita merasa bahwa anak-anak cukup kooperatif gitu ya. Mereka ada dikatain temannya, diperlakukan tidak menyenangkan gitu, dia itu marah kemudian melawan, agresi gitu ya, melawan.
entah fisik atau katain lagi gitu, itu agresif. Dia lebih bisa mengeluarkan gitu, menyerang gitu ya. Lebih bisa mengeluarkan apa yang dia rasakan gitu. Tapi ketika dia mengalami depresif, itu yang kita agak mungkin ya kejadian-kejadian mungkin kita sering sudah lihat atau dengar atau baca itu sampai nauzubillah sampai bunuh diri gitu ya. Nah itu mungkin ada kesulitan di siswa ini, ada anak ini untuk bisa mengeluarkan atau mengelola manajemen stresnya itu, sehingga dia menjadi depresi, stres itu. Dan ini yang sangat kita mudah-mudahan di BK MTSN ini kami sebagai guru BK-nya bisa mendampingi, membantu anak-anak gitu, karena memang slogan kita ya sahabat siswa. BK sahabat siswa. Mudah-mudahan tetap menjadi sahabat buat mereka gitu. Dan anak-anak tetap menganggap kita sebagai ya guru, ibu mereka, dan menjadi sahabat mereka gitu. Mereka bebas menganggap itu sebagai apa? Sebagai orang tua, Tetap sebagai kakak, sebagai teman, sebagai sahabat, tapi tidak sebagai pacar. Sebagai bestie boleh ya Bu? Boleh Ini kita bestie-nya anak-anak Bestie, banget oke, gitu ya. sip. Oke, ini Bu, ada titipan pertanyaan nih dari siswa kita. Pertanyaan gini, Bu gimana sih katanya, saya ini salah satu korban lah ya, katakanlah salah satu korban, dia mengalami bullying, kemudian dia berusaha untuk melaporkan gitu ya, melaporkan ke guru gitu ya, atau ke guru BK atau mungkin ke wali kelas, tapi yang terjadi malah si korban ini malah tambah dibully nih. Oke. Gitu ya, terus saya harus gimana Bu, malah dikatain cepu lah dan lain sebagainya gitu kan, padahal kan saya ingin minta keadilan nih gitu. Nah kira-kira sebagai si korban nih apa yang harus dilakukan Bu? Oke, berarti kan yang pertama adalah gini, kalau posisinya sebagai korban berarti kan dia harus menguatkan mentalnya dulu itu ya, menumbuhkan rasa percaya diri dia gitu, sehingga tidak lagi menjadi korban atau temannya itu tidak inginkan. Tadi di penjelasan awal juga ada terjadinya bullying itu ada kekuasaan gitu. Ada si pembuli biasanya lebih berkuasa dari si korban, superior gitu merasa superior, sehingga terjadi pembulian itu. Nah makanya si korban ini bentuk dirinya dulu nih ya, gitu ya. Betul, memang dia sudah melaporkan, itu adalah hal yang baik gitu. Tapi menumbuhkan rasa percaya diri di dalam diri dia juga itu penting. Kemudian tidak mudah terpancing, artinya kadang pembuli ini kan memang penasaran, ya. Kalau sudah membuli atau ngata-ngatain atau apa, ketika dilawan ada yang takut gitu ya, tapi ada juga yang malah penasaran gitu. Artinya jangan mudah terpancing. Kontrol manajemen emosi itu juga penting. Kemudian jangan menunjukkan sikap takut atau ya nanti ini sering terjadi juga ya di MTSN juga. Mau lapor takut tadi dibilang cepu itu ya aduan ya tuh ya, khawatir nanti yang nonton apa sih dari tadi ngomong cepu jadi dikit-dikit ngadu gitu ya. Oh ini mah anak emasnya Bu Mega, anak emasnya Bu Widi gitu, anaknya Bu Lia, ya anak saya ada tapi bukan di sini. Ya jadi timbulkan rasa ini juga, jangan ada rasa takut untuk bisa melapor. Kemudian ya tadi laporkan kepada pihak yang berwenang, boleh kepada wali kelas, boleh kepada guru BK gitu. Nah ketika misalnya dia sudah melaporkan tapi dia malah tambah dibully gitu ya. Nah, kembalikan itu. Kalau kamu sudah melaporkan, itu berarti sudah menjadi wewenang sekolah. Ya, tidak usah takut tambah dibully, karena berarti si pembuli sudah siap menerima resiko dari perbuatannya. Ya, jadi ketika dia sudah membuli, kemudian sudah dilaporkan, misalnya, kemudian dia tambah marah, ya berarti dia siap, karena kita sudah punya aturan, kita sudah punya tata tertib di sekolah ini. Bagi si pembuli
atau melakukan kekerasan baik kepada teman, kepada pihak sekolah atau apa, itu sudah ada aturannya di sekolah. Jadi sanksinya berarti dia siap menerima konsekuensi dari perbuatan dia. Kalau tidak salah, bully itu poinnya antara 50 sampai 100. Kembali nanti kita lihat lagi tata tertib sekolah ya. Jadi tidak usah takut ketika melaporkan, ketika dia dikatakan sebut, tidak usah takut karena itu bagian dari pembelaan diri gitu. Dan itu harus ditanamkan. Jadi jangan itu tadi yang depresif itu kan biasanya khawatir nanti malah tambah gitu ya. Tambah dibully, tambah dipojokkan. Karena itu bisa jadi karena dia tidak percaya diri gitu. Pihak sekolah pasti punya caranya. Kalau memang anak ini tetap melakukan pembulian, ya dia harus siap menerima resikonya. Yang paling menerima misalnya sanksi yang paling berat adalah dikeluarkan dari sekolah. Gitu. Jadi buat kalian kalau misalnya menjadi korban atau mungkin melihat gitu ya ada perilaku bully, jangan lupa segera lapor. Iya, karena penting itu. Iya, betul. Mungkin Bu Widi mau menambahkan nih, kira-kira gimana nih Bu Widi? Kebetulan memang berdasarkan peraturan 111 itu bahwa BK bukanlah pengawal tata tertib, sehingga poin kemudian penghukuman itu tidak berada dalam ranah bimbingan dan konseling gitu ya. Jadi meskipun kita menyampaikan itu kepada orang tuanya, siswanya, tapi kita bukan pengambil kebijakan itu. Nah, bagi anak yang merasa menjadi korban, yang harus dilakukan tetap harus cerita, kemudian pihak BK akan memberikan pendampingan, penguatan apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia lewati, dia hadapi gitu kan. Misalnya ketika dia mendapatkan bully, kemudian ada perasaan cemas yang berlebihan, ada perasaan takut, maka akan diajarkan misalnya teknik pernapasan gitu ya. Kemudian EFT, Emotional Freedom Technique, yang bisa mengurangi kadar anxiety-nya, kecemasannya, kemarahannya gitu kan. Sehingga kalau seandainya itu kita ajarkan anak itu untuk melakukan pernapasan, pernapasan panjang ya, bukan pernapasan yang pendek-pendek, pernapasan yang panjang, yang dalam gitu kan, tarik nafas, keluar nafas, sehingga ada relaksasi di situ, sehingga menyebabkan emosinya itu akan menurun. Ibaratnya itu kan misalnya ini emosi kita, ini otak kita. Ketika kita emosinya ini berada dalam kondisi yang high gitu kan, ini otak ini nggak bisa berpikir. Dia ke blocking ya, dia nggak bisa berbuat apa-apa gitu kan. Tapi ketika anak kita ajarkan untuk pernapasan gitu kan, kemudian EFT atau pijat jari, maka emosinya akan stabil, kemudian otaknya akan sedikit demi sedikit bekerja. Gitu. Logikanya naik gitu. Sehingga ya? logikanya masih bisa dipergunakan, bisa dimaksimalkan kembali. Beda dengan kalau misalnya emosi yang sudah menguasai. Ketika emosi menguasai, dia nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Nah, di BK kita berikan itu. Jadi bukan hanya pelaku, tapi fokus kita adalah di korbannya. Ya. Di korban. Kalau pelaku itu sudah berbeda lagi ya konsepnya ya. Kita lebih mengamankan, lebih mengedepankan, lebih merangkul korban. Jadi korban tidak perlu takut. Itu kan penanganan untuk korban ya. Tapi kita penting juga untuk pelaku. Pelaku itu bukan hanya kita sudah artinya tadi diberikan sanksi gitu. Walaupun tadi ya sudah kita jelaskan juga bahwa sanksi bukan ada di BK tapi di kesiswaan. Ya, BK ya itu tadi BK menjadi justru pendamping ya. Advokat ya. Advokat. Kan sesuai dengan slogan kita. BK sahabat siswa. Nah, penting juga untuk mendampingi pelaku gitu. Ini juga jangan lupa bahwa pelaku ini bukan berarti dia artinya tidak melakukan butuh pembelaan pembelaan juga harus gitu. Jadi kita
tetap mendampingi si korban juga si pelaku agar tidak mengulangi lagi. Itu juga penting dong, ya. Bukan hanya dia ketika melakukan itu, oh ya mendapat sanksi gitu. Ya, Tapi maksimal juga gitu apa kan? sih ketika anak ini menjadi pelaku bullying, menjadi bullier gitu, apa yang bisa dia kendalikan gitu. Bisa Upaya jadi kan apa anak ini, gitu ya? bisa jadi anak ini memang punya agresivitas yang tinggi gitu ya. Ya entah mungkin dari rumah atau dari lingkungan yang membuat kebiasaan-kebiasaan ini kan. Apalagi di MTS nih, Bu, nggak nyaman nih di kelas ada temen yang ngomongnya kotor, ngomongnya terus tangannya usil dan yang lainnya gitu. Itu kan perlu kita dampingi juga gitu ya. Jadi kita juga tidak hanya fokus kepada korban gitu. Pelaku juga memang dia harus menerima konsekuensi dari perbuatannya, dia harus tahu itu. Tapi juga harus kita dampingi supaya perilaku bullyingnya ini Tidak semakin terulang. Karena semakin kan, diminimalisir. ada juga ya Bu ya, yang sebenarnya mungkin gitu di sekolah sebelumnya dia pernah mendapatkan bullying gitu ya, Trauma ya. trauma gitu, dan ada traumatik, tapi justru trauma itu bukan depresif yang dia akhirnya Menarik diri. tapi justru dia melakukan balas dendam gitu. Oh, Melakukan banyak, balas dendam banyak yang gitu. akhirnya dia ngumpuli di sini misalnya gitu, ngumpuli di sekolah yang sekarang misalnya gitu. Itu kan yang kok kayaknya kayak semacam lingkaran setan yang nggak selesai gitu ya, karena dendam itu masih ada itu. Itu tidak usah dari sekolah lain, di sekolah sendiri ya. Misalnya tadi kan kembali lagi ke penjelasan awal, ada kekuasaan yang lebih gitu. Misalnya dia dulu dari kelas 7 dibully sama anak kelas 8 atau kelas 9 yang di atas dia. Ya entah pakai, biasanya perempuan nih, misalnya pakai roknya, oh itu kok anak kelas 7, wah didatengin di kelas gitu ya. Kemudian bersama-sama gitu dia itu dibully ya. Kalau dulu kan kita namanya digencet ya, bahasa kita dulu dilabrak gitu ya. Nah, kemudian itu ada perasaan marah, apalagi itu tidak selesai. Oh takut nanti kalau saya ngomong ke BK kakak kelas pasti saya diaduin lagi gitu ya. Ketika biarin, saya tunggu saya jadi kakak kelas nantinya. Nah itu ya, kakak kelas nantinya. Kemudian di kelas 8 atau kelas 9 dia ngelihat lagi adik kelasnya. Oh dulu kayak saya nih begini, dan saya diperlakukan begini, tidak enak, saya lakukan lagi gitu. Nah itu ada balas dendam berarti kan di sana. Dan memang perilaku bullying itu salah satunya adalah balas dendam. Kalau itu tidak diputus mata rantainya, betul, lingkaran setan. Kalau tidak diputus segera mata rantainya, kita memberikan pemahaman kepada siswa tentang efek jangka panjangnya bullying ini, memang itu akan menjadi lingkaran setan. Tapi BK juga kan masuk ke kelas melakukan layanan klasikal ya, dijelaskan di kelas bagaimana perilaku efek dari perilaku bully ini gitu ya. Tidak baik, berbalas dendam dan yang lainnya. Berbalas pantun boleh, asal jangan berbalas dendam. Gitu. Ya tadi kita sudah dengarkan mengenai pembahasan mengenai bullying ini, dan memang sangat miris ya. Walaupun mungkin awalnya bercanda, tapi karena dilakukannya terus menerus sehingga terjadi perasaan tidak nyaman, tertekan ya, kemudian merasa direndahkan, merasa dihina gitu. Jadi memang perilaku bullying ini adalah perilaku yang merugikan orang lain dengan 3 kata kunci tadi menurut beliau ya, kekerasan, kemudian dilakukan secara terus-menerus, yang ketiga adalah pelaku memiliki kekuasaan gitu. Dan semoga dari pembahasan kita ini tidak sedikit bisa meminimalisir untuk perilaku bullying terjadi di sekolah gitu, dimanapun gitu ya. Karena mungkin kalian yang melihat atau misalnya mungkin menyaksikan langsung atau mungkin menjadi korban, jangan takut untuk melawan, jangan takut untuk melapor ya, karena kasus bullying ini harus segera diselesaikan. Jangan sampai menjadi dendam yang menjadi lingkaran setan gitu ya. Harus mata rantainya harus segera diputus. Bullying ini sebisa mungkin kita selesaikan
gitu ya. Jangan sampai ada korban-korban selanjutnya. Gitu. Oke, stop bullying, mari bersahabat. Oke, baik, terima kasih. Jangan lupa untuk klik tanda loncengnya, subscribe, like, and comment, dan saksikan terus Matsane punya podcast di episode berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.